Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-6. Kali ini kita akan mengambil tema, mengapa TB2 menghilangkan sabda pengampunan dosa yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 34. Seperti biasa, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program kami, silakan hubungi admin di 081 2322 8787. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu bisa meng-screenshot layar Anda. Mungkin suatu hari Anda membutuhkan informasi dari kami atau ingin mengontak kami, Anda sudah memilikinya. Ini adalah profil saya. Saya tidak usah membacakannya lagi. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Ini adalah buku karangan saya yang sudah diterbitkan. Dan ada beberapa buku yang akan segera terbit. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkannya, silakan hubungi admin kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan memulainya dengan disclaimer. Yang pertama, webinar ini murni bersifat kajian akademik non-doktrinal. Yang kedua, webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. 3, kajian biblika ini hanya membahas tentang teks sumber Alkitab dan Alkitab terjemahan berdasarkan perbandingan teks sumber dari Alkitab kanon Bizantin dan teks sumber Alkitab tidak kanon, baik itu dari Textus Receptus maupun dari teks sumber WHNU. Kepada para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi berdasarkan kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dengan konten episode yang ke-6. Saya akan memberikan pokok bahasan, yaitu yang pertama, masalah terbesar dari manusia adalah dosa dan kematian. Pokok masalah yang kedua, manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa dan kematian oleh dirinya sendiri. Masalah terbesar manusia itu bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan penuaan, tapi dosa dan kematian. Akibat dosa, manusia mengalami kematian. Nah, ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Kalau Anda belajar sejarah, itu tahun 221 sebelum Masehi, itu di China itu ada seorang kaisar yang bernama Qin Shi Huang. Ya, Qin Shi Huang ini, dia itu pernah membuat satu proyek untuk melawan kematian. Dia membentuk satu tim para ahli, para ilmuwan untuk menciptakan satu obat yang namanya itu Lingtan Miao Yao, yaitu obat yang bisa membuat orang itu jangseng pulau, umur panjang, tidak tua-tua, dan tidak bisa mati, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia gagal, justru para ilmuwan tadi dikubur hidup-hidup sama dia. Dan celakanya, Qin Shi Huang justru hidupnya tidak lebih panjang dari saya. Dia mati ketika usia 48. Saya sekarang lebih tua dari dia 12 tahun. Maksudnya apa? Bapak Ibu lihat, orang-orang besar, orang-orang pintar itu sedang mengusahakan bagaimana bisa mengatasi kematian. Ini Bapak Ibu sekalian, sepanjang akar masalahnya yaitu dosa itu tidak diselesaikan, maka kematian tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan membahas hal ini. Dan dalam pokok bahasan kita, yang pertama, kita akan bicara tentang Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelesaikan dosa manusia dan kematian. Saya yakinkan kepada Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian, Anda tidak akan bisa menyelesaikan dosamu sendiri dan Anda tidak bisa menyelesaikan kematian yang akan terjadi pada Anda. Kecuali satu, yaitu Yesus, satu-satunya juru selamat yang dapat menyelesaikan dosa Anda dan kematian yang akan Anda hadapi. Yang kedua, kayu salib adalah panggung proklamasi di mana Yesus memproklamasikan pengampunan dosa bagi semua umat manusia. Di dalam sepanjang 2000 tahun sejarah kekristenan, itu berulang-ulang disampaikan bahwa Yesus mati di kayu salib itu adalah untuk menebus dosa kita.
Tapi orang lupa, Bapak Ibu sekalian. Di situ tuh ada satu sabda pengampunan dosa. Di mana Yesus di dalam Lukas 23 ayat 34. Dia di situ mengampuni dosa semua manusia ketika dia ada di atas kayu salib. Nah, artinya apa? Yang ketiga, penyaliban itu adalah momen di mana Yesus mengampuni dosa semua manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian, celakanya setelah 69 tahun ada di dalam TB1, tiba-tiba LAI di dalam TB2 itu membuang pernyataan Yesus tentang sabda pengampunan dosa yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 34. Nah, Bapak Ibu tentu bertanya-tanya dengan saya, mengapa saya mengangkat tema ini? Bapak Ibu sekalian, banyak orang tuh berpikir bahwa 6.577 kesalahan yang saya ungkap itu hanya berisi hal-hal yang tidak penting. Menurut mereka itu hal-hal yang tidak mengubah doktrin, yang tidak berkaitan dengan keselamatan. Siapa bilang? Hampir semua orang yang mengatakan itu, mereka itu tidak mengerti Alkitab, mereka tidak mengerti bahasa asli, mereka tidak mengerti Alkitabnya salah, tapi mereka itu berpikir dengan persepsinya sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mengungkap sebuah tema yang sedikit berkaitan dengan doktrin keselamatan, khususnya berhubungan dengan pengampunan di atas salib yang ditulis di dalam Lukas 23 ayat 34. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan disclaimer yang telah saya berikan, bahwa saya tidak akan membahas tentang doktrin itu sendiri, maka saya hanya akan memberikan pengantarnya saja. Dengan tujuan supaya Anda mengerti apa yang akan saya bahas. Sedangkan fokus pembahasan saya sendiri itu tetap pada teks Alkitab, terutama mengapa ada teks-teks yang mengubah, entah itu menambah atau mengurangi daripada firman Tuhan yang ditulis oleh para rasul. Oke, kita akan lanjutkan bahasan kita. Kita mulai dari pengantar. Saya minta Bapak Ibu bisa membaca Alkitabmu sendiri-sendiri di rumah. Nah, terjemahan ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang Anda miliki. Karena ini adalah terjemahan Biblikos dari teks Bizantin. Itu sangat jelas sekali di mana ayat yang pertama mengatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging, melainkan yang berjalan menurut roh. Kalau Anda periksa di Alkitab Anda, mungkin berbeda Bapak Ibu sekalian. Ada kata-kata di mana, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging, melainkan yang berjalan menurut roh. Nah, yang kedua, kalau Anda membaca di dalam Roma 8 ayat 2, itu dikatakan karena hukum dari roh yang hidup di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan dari hukum kematian. Ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus yang mengatakan bahwa di dalam hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus, aku telah dibebaskan dari hukum dosa dan dari hukum kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah satu-satunya yang dapat menolong Anda, membebaskan Anda dari dosa dan membebaskan Anda dari kematian. Cukup Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya memberikan pengantarnya. Lain kali saya akan bicara tentang ayat ini. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan Lukas 23 ayat 34. Di mana Yesus itu berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan setelah orang-orang itu membuang undi, mereka membagi pakaiannya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda cermati Alkitab Anda ya, coba Anda bandingkan antara TB1 dan TB2. Maka Lukas 23 ayat 34 itu ada perubahan yang sangat signifikan. Di dalam TB1, itu perkataan Yesus tentang sabda pengampunan dosa yang mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Itu ada. Tetapi di dalam TB2, tiba-tiba dia tuh hilang. Pengertian hilang yang saya ingin berikan kepada Anda adalah begini, Bapak sekalian. TB2 itu bukan langsung menghilangkan kosong, tidak, tapi diberikan tanda kurung. Nah, kita tahu bukan, tanda kurung itu artinya ayat ini adalah dipersoalkan, diperdebatkan, atau
ragukan tentang keasliannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam sebuah pertanyaan. Mengapa Lukas 23 ayat 34 dibuang oleh saksi Yehova dan LAI? Mari kita akan bahas ini. Mari saya akan mengajak Anda untuk melihat tabel di sini. Silakan Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Alkitab Anda masing-masing di rumah. Saya berikan judul setelah 69 tahun dibuang. Coba Anda perhatikan di sini Bapak sekalian ya. Kalau Anda memakai Alkitab LAI, Anda bisa lihat di dalam Lukas 23 ayat 34 itu selama 20 tahun LAI itu menggunakan terjemahan lama atau TL 1954 itu bunyinya demikian. Maka berkatalah Yesus katanya, ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu karena tiada diketahuinya apa yang diperbuatnya. Lalu mereka itu berbagi bahagi pakaiannya dengan membuang undi. Oke, saya tidak mempersoalkan terjemahan Bapak Ibu sekalian ya, karena ini pakai bahasa Indonesia yang lama, sedangkan TB1 tahun 1974 itu menggunakan ejaan yang sudah disempurnakan pakai EYD. Tentunya tentang terjemahan ini bisa berbeda, tapi intinya masih sama ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Oke. Sekali lagi saya tidak mempersoalkan terjemahannya, tetapi intinya ayat ini ada Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah dikhotbahkan selama 69 tahun sejak TL keluar tahun 1954 sampai tahun 2023 keluar TB2. Selama 69 tahun orang Kristen di Indonesia percaya bahwa di atas kayu salib itu Yesus mengampuni seluruh dosa manusia. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, setelah 69 tahun terbit TB2 yang keluar tahun 2023 tahun lalu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ayat ini masih tertulis tetapi dimasukkan dalam tanda kurung tegak. Di sini dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda tahu enggak apa artinya tanda kurung tegak ini, Bapak Ibu sekalian? Tanda kurung tegak itu artinya ayat ini dipersoalkan. Ayat ini tidak sepenuhnya diakui asli. Ayat ini diragukan keasliannya. Saya heran juga. Kenapa 69 tahun dipakai, tiba-tiba 69 tahun kemudian diragukan. Kemudian saya mulai menelusuri Bapak Ibu sekalian. Coba Anda lihat tabel di sini. Anda lihat ya. Di dalam TL 1954 ayat ini ada. Kemudian di dalam TB1 tahun 1974 itu juga ada. Oke, sekarang kita bandingkan dengan miliknya saksi Yehova Bapak sekalian ya. Di dalam SEJ 1 yang keluar tahun 1953 itu saksi Yehova itu tidak menempatkan ini Bapak sekalian. Dia meletakkannya di dalam tanda kurung. Tanda kurung tegak ini Bapak sekalian. Jadi, tetapi Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ada, tapi dimasukkan dalam kurung. Artinya apa? Ayat ini diragukan, Bapak sekalian. Nanti kita akan melihat, ini diambil dari mana? Ini diambil dari Westcott and Hort. Nah, Westcott and Hort nanti mengambil dari punyanya Sinaiticus. Dan saya sudah mengecek Sinaiticus dan Vatikanus dua-duanya tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita akan lihat ke sana. Sekarang kita lihat sini dulu. Artinya apa? Saksi Yehova dalam terjemahan yang pertama itu tidak ada. Tapi LA itu ada, Bapak Ibu sekalian. TB2 ketika keluar, tiba-tiba dia itu mengadopsi punyanya saksi Yehova yang pertama. Tiba-tiba diberikan tanda kurung, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kata-kata ini diragukan keasliannya. Bahkan bisa dianggap mungkin saja ini tidak ada ayat yang ditambahkan kemudian. Yang saya heran Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya. Saya tidak memanipulasi Anda. Semua data saya berikan konkret. Yang saya heran begini Bapak Ibu sekalian. LAI itu yang merah-merah ini Bapak Ibu sekalian. Yang hijau-hijau ini adalah saksi Yehova ya. Yang merah-merah ini itu TL dan TB itu ada. Tiba-tiba
Yang di TB2 itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Diberikan tanda kurung. Nah, sekarang kita fokus ke yang hijau. Saksi Yehova. Saksi Yehova itu mula-mulanya tidak ada, dimasukkan dalam kurung. Tetapi kalau kita melihat dalam saksi Yehova yang kedua, justru sama dia dimasukkan, tanda kurungnya dibuang, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ini satu hal yang aneh bagi saya. Kenapa LAI justru membuang ayat yang sebelumnya ada, sedangkan saksi Yehova yang sebelumnya tidak ada, justru malah memasukkannya. Justru saksi Yehova sekarang yang mengakui bahwa Yesus itu memproklamasikan pengampunan dosa untuk seluruh manusia. Sedangkan LAI justru menyangkali bahwa Yesus itu di atas kayu salib mengampuni semua dosa manusia. Saya minta Bapak Ibu semuanya, semua STT, semua sinode, teliti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah digunakan selama 69 tahun, mengapa dalam TB2 LAI menghilangkan sabda pengampunan dosa dalam Lukas 23:34? Coba, saya minta setiap orang Kristen, setiap STT, setiap sinode, setiap hamba Tuhan, setiap teolog, itu mempertanyakan kenapa setelah 69 tahun dipakai oleh LAI, kemudian di dalam TB2 ayat ini dihilangkan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apakah penghilangan sabda pengampunan dosa dalam Lukas 23 ayat 34 dilakukan atas persetujuan gereja-gereja di Indonesia? Atau dilakukan secara sepihak oleh pihak LAI saja? Coba, saya ingin semuanya itu mempertanyakan ini, Bapak Ibu sekalian. Ini LAI itu mengganti ayat ini, itu atas persetujuan siapa? Apakah atas persetujuan semua gereja-gereja? Artinya semua gereja di Indonesia, semua sinode, semua STT setuju, ini tidak betul, harus diganti. Atau diam-diam LAI itu secara sepihak telah menghilangkan ayat ini dengan memberikan tanda kurung pada ucapan pengampunan dosa untuk semua manusia. Yang ketiga, apakah keputusan LAI menghilangkan Lukas 23:34 berkaitan doktrin tertentu dari ajaran bidat tertentu yang dengan sengaja memang menyangkali keilahian Yesus? Atau disebabkan oleh ketidakpercayaan pihak LAI sendiri terhadap keilahian Yesus yang sanggup mengampuni dosa seluruh umat manusia? Yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, begini. Saya tidak tahu kenapa LAI memutuskan untuk menghilangkan Lukas 23:34 tentang sabda Yesus mengampuni dosa seluruh manusia. Ini terjadi karena desakan dari pihak-pihak tertentu yang ingin ayat ini dihilangkan, mungkin termasuk daripada yang bagian kedua tadi. Memang sinode-sinode itu ingin ayat ini dihilangkan. Atau karena kemauan LAI sendiri. Karena LAI sekarang tidak percaya kalau Yesus itu mengampuni dosa seluruh manusia ketika dia digantung di atas kayu salib. Apapun yang dipilih, ini jelas. Kalau menyangkali keilahian Yesus, kalau membuang ayat di mana Yesus mengampuni dosa semua manusia, itu tidak bisa dibenarkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama Bapak Ibu sekalian, itu sejak abad-abad awal, itu memang ada orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, itu yang tidak percaya dengan keilahian Yesus. Dan mereka itu bidat, akhirnya menjadi bidat-bidat yang suka mengutak-atik Alkitab. Saya sebetulnya ingin menyampaikan beberapa pandangan dari bapak-bapak gereja, di mana banyak ayat-ayat yang dirubah. Tapi karena memakan waktu terlalu banyak dan membuat kita nanti tidak fokus, maka itu saya skip, nanti lain kali saja saya bicarakan. Sekarang saya akan memberikan analisa teologisnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, di dalam sejarah kekristenan itu ada beberapa ajaran bidat yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah berinkarnasi menjadi daging atau menjadi manusia. Contohnya siapa? Arianisme, sekarang menjadi saksi Yehova, dan adopsionisme, yang sekarang menjadi Unitarian. Nah, bidat Arianisme ini, Bapak sekalian, itu sudah dikalahkan oleh Athanasius di dalam Konsili Nikea tahun 325. Ya, sekarang menjadi saksi Yehova. Nah, itu mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Allah yang setara dengan Bapa, melainkan hanya Allah ciptaan yang lebih rendah
Nah, menurut ajaran Arianisme, Yesus itu tidak memiliki sifat keilahian penuh. Karena ada masanya dia itu tidak ada sebelum dia diciptakan. Artinya apa? Artinya Yesus itu tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa secara langsung. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Mereka itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah kecil. Di bawah subordinasi daripada Allah besar. Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, kenapa di dalam Sinaiticus maupun Vatikanus, ya terutama dari teks-teks Alexandrian, itu kan memang banyak sekali ayat-ayat saya temukan, itu keilahian Yesus semua diganti oleh mereka Bapak-Ibu sekalian. Nanti ya satu persatu saya ungkap karena memang kita keterbatasan waktu. Karena ini sifatnya kajian, saya itu tidak bisa asal ngomong Bapak-Ibu sekalian. Saya harus memberikan bukti-buktinya. Oleh itu yang membuat saya itu menjadi agak lambat. Anda doakan supaya Tuhan tuh menolong sehingga kita bisa mendapatkan banyak kebenaran-kebenaran daripada Tuhan ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau dari bidat adopsionisme Bapak Ibu sekalian, yang sekarang adalah Unitarian, itu justru berbeda. Dia tuh mengajarkan bahwa Yesus itu cuma manusia biasa yang karena ketaatannya lalu kemudian Yesus itu diadopsi oleh Allah menjadi anaknya. Kemudian Yesus diberi gelar anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu diberikan kepada manusia yang diangkat menjadi anak Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu cuma gelar biasa, bukan secara ontologi. Yesus itu adalah anak Allah yang datang dari surga. Saya sementara tidak bicara tentang doktrinnya, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya kasih pokok-pokoknya saja ya. Nah, yang kedua, ajaran bidat Arianisme atau saksi Yehova itu maupun adopsionisme atau Unitarian itu ya itu dapat berpotensi mempengaruhi pemahaman teologis tentang bagian-bagian Alkitab tertentu yang berbicara tentang pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus, termasuk yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 34, di mana Yesus di atas kayu salib itu mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Coba bandingin, bayangin Bapak sekalian. Kalau ada orang punya paham bahwa Yesus itu adalah Allah yang submisif, ya, Allah yang lebih rendah. Dia tentu tidak setuju kalau Yesus itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu kenapa di dalam Sinaiticus dan Vatikanus itu ayat ini dibuang Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Nanti saya tunjukin ya. Demikian juga dengan bidat adopsionis. Dia itu percaya Yesus itu manusia biasa. Lah kalau manusia biasa bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Oleh sebab itu dia tidak suka dengan ayat ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda belajar bahasa Yunani, kata ampunilah itu menggunakan bentuk imperatif, bentuk perintah. Memang itu dalam penerjemahan-terjemahan bisa diartikan meminta. Tetapi secara gramatika, morfologinya adalah bentuk imperatif Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga, jika seseorang tidak mengakui keilahian Yesus, maka ayat ini dapat dianggap sebagai ayat yang bertentangan dengan ajaran mereka. Betul nggak? Mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Dia tidak percaya Yesus itu bisa mengampuni dosa. Tiba-tiba sekarang di sini keluar ayat di mana Yesus mengampuni dosa seluruh manusia. Tentunya ini terjadi konflik of interest ya. Di mana ajaran yang mereka percaya berbeda dengan teks Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa atas dosa. Kenapa begitu? Karena ayat ini menampilkan Yesus sebagai pihak yang memohon pengampunan langsung dengan kalimat perintah kepada Allah atas nama umat manusia. Sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang penuh kuasa. Coba saya mau tanya. Kalau Anda tidak punya kuasa, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa memerintahkan hal ini atau tidak? Justru karena Yesus itu berkuasa, karena dia itu ilahi, karena memang dia yang akan mengampuni semua dosa manusia, karena memang dia nanti akan menghakimi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, dia mengatakan hal ini kepada kita. Tapi kenapa dibuang? Nah, sekarang saya ingin memberikan peringatan, ya. Coba ini Anda renungkan baik-baik apa yang saya berikan ini. Pertama, beberapa ajaran bidat berpotensi menghilangkan atau merendahkan ayat seperti Lukas 23:34. Karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka yang menolak konsep bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Perhatikan,
Kalau ada aliran-aliran tertentu, terutama dari bidat, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, tentu ayat itu akan dibuang sama dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, penghilangan atau modifikasi terhadap ayat-ayat yang mendukung keilahian Kristus seringkali dapat ditemukan dalam manuskrip-manuskrip atau teks-teks yang digunakan oleh kelompok-kelompok bidat itu. Karena mereka berusaha untuk menyesuaikan Alkitab mereka dengan doktrin yang mereka miliki yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang penuh kasih dan mampu memberikan pengampunan atas dosa manusia. Yang kedua, dengan demikian, ajaran-ajaran yang menolak keilahian Yesus itu membawa resiko merusak pemahaman inti kekristenan mengenai pengampunan dosa dan keselamatan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian-bagian penting dari Alkitab seperti contohnya di dalam Lukas 23 ayat 34. Nah, yang menjadi teka-teki Bapak Ibu sekalian, mengapa LAI dan dalam TB2 itu menghilangkan perkataan Yesus tentang sabda pengampunan? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, itu patut dipertanyakan, bahkan menurut saya patut dicurigai. Apa maksud atau motif di balik penghilangan ayat sakral di dalam Lukas 23:34? Mengapa yang semula selama 69 tahun ada dalam TL dan TB1, tiba-tiba sekarang diganti di dalam TB2 mengikuti teks bidat dari Alexandria, Sinaiticus, dan Vatikanus. Yang jelas-jelas Sinaiticus itu dibuat oleh orang-orang Kristen Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda renungkan ya. Kalau Anda cinta keselamatanmu, renungkan apa yang saya katakan, Bapak Ibu sekalian. Ini masalah krusial, masalah penting. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau setiap ayat nanti dibuang, lama-lama Bapak Ibu sekalian jadi Alkitab bidat nanti Bapak Ibu sekalian. Orang tidak terasa, satu diganti. Mungkin 100 tahun ke depan nanti yang di ayat-ayat yang dibaca oleh generasi kita selanjutnya itu berbeda dengan yang sekarang kita baca. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Lukas 23:34 itu penting, Bapak Ibu sekalian? Saya mau beritahukan Bapak Ibu sekalian ya. Lukas 23 ayat 34 adalah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menjadi dasar dari ayat-ayat lain dalam Perjanjian Baru tentang Yesus mengampuni dosa semua manusia. Anda bilang, loh ayat-ayat yang lain kan ada. Ya betul. Tapi itu apa yang dikatakan oleh para rasul. Tetapi apa yang keluar dari mulut Yesus sendiri, itu hanya ada di dalam Lukas 23 ayat 34. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau Lukas 23:34 yang berisikan ucapan Yesus sendiri, di mana dia itu memberikan pengampunan atas dosa seluruh manusia itu dibuang, bagaimana nasibnya ayat-ayat lain yang ada di dalam 2 Korintus 5, 18, 19, 1 Timotius 2, 5 dan 6, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Itu runtuh semua Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus, ya, Rasul Yohanes itu menulis semua ini karena dia itu tahu bahwa Yesus itu di atas kayu salib sudah mengampuni semua dosa manusia. Oleh sebab itu mereka menuliskan ayat-ayat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan menghilangkan Lukas 23 ayat 34, itu fatal. Itu benar-benar menjadikan Yesus tidak berkuasa. Menjadikan semua ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru itu menjadi tidak punya dasar Alkitab lagi. Mari kita teruskan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu sekalian, ayo kita bandingkan teksnya. Perhatikan layar Anda, saya sedang memberikan perbandingan teks sumber. Nah, di sini saya berikan 3 teks sumber bahasa Yunani Bizantin, kemudian bahasa Latin Vulgata, dan bahasa Yunani WHNU. Ya, Anda tahu bukan? Bizantin ini sesuai dengan autograf, karena saya menggunakan teks Bizantin yang digunakan oleh gereja Ortodok Timur yang ada di Yunani, nah, di mana ini sesuai dengan autografnya karena sudah melalui konsili.
Dan mereka tidak pernah mengubah-ubahnya. Jadi Anda tidak akan menemukan Bizantin 1, 2, 3, 4, nggak pernah menemukannya. Kalau toh ada yang tidak sama, itu yang dari Eropa Barat, yang nanti banyak persoalan. Nah, kita tidak pakai yang dari Eropa Barat, tapi kita ngambil yang dari Gereja Timur, ya. Nah, ini sesuai dengan autograf, digunakan oleh Gereja Ortodok Timur. Itu bahasanya adalah Yunani. Sedangkan Vulgata itu adalah terjemahan daripada Jerome. Dia itu merevisi daripada Vetus Latin, Alkitab Vetus Latin, yang dijadikan dalam bahasa Latin yang lebih modern yang disebut dengan Latin Vulgata. Nah, itu dikerjakan zamannya Paus Damasus I, itu tahun 381 sampai 405, selama 23 tahun. Nah, ini digunakan oleh Gereja Katolik Roma. Ya, itu dia menggunakan bahasa Latin. Nah, nanti yang sebelah kanan, Bapak Ibu lihat ini WHNU itu baru muncul tahun 1881. Inilah yang sekarang digunakan oleh mayoritas gereja Protestan di dunia di bawah payung UBS, ya. Itu dia menggunakan teks bahasa Yunani yang dibuat oleh Westcott and Hort, kemudian direvisi lagi oleh Nessel Aland, juga oleh United Bible Societies. Oke, sekarang saya ingin Anda melihat di sini. Di dalam Lukas 23-34, Anda lihat yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini ternyata itu teks Bizantin dan teks Vulgata itu ada, Bapak-Ibu sekalian. Sedangkan di dalam WHNU yang muncul 1882 itu diberikan tanda kurung, ya, dengan tanda kurung tegak ini, Bapak-Ibu sekalian. Anda lihat yang warna hitam ini. Artinya apa? Dia itu memang tidak ada karena dia itu mengambil dari Sinaiticus dan Vaticanus. Sudah berulang-ulang saya beritahukan kepada Anda bahwa Westcott and Hort itu menggabungkan antara teks Alexandria dari Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, itu dua-duanya tidak ada, Bapak-Ibu sekalian. Tapi anehnya, Gereja Ortodok Timur dan Gereja Katolik Roma yang adalah pewaris dari gereja mula-mula, Bapak-Ibu sekalian, itu dua-duanya memiliki. Siapa di sini yang mau bilang bahwa Gereja Ortodok dan Gereja Katolik itu yang mengubah-ubah? Kemudian WHNU ini yang asli. Saya beritahukan Bapak Ibu sekalian ya. Gereja Ortodok Timur dan Gereja Katolik, mereka itu adalah gereja yang dibangun oleh para rasul. Mereka itu yang menerima surat-surat para rasul dan mereka itulah yang memiliki autografnya. Karena mereka itu memiliki autografnya, dia itu bisa ngecek ini betul atau tidak. Nah, mereka itu selalu memakai ini, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan WHNU itu dibuat pada tahun 1881 oleh Westcott and Hort. Dia itu tidak punya aslinya. Karena tidak punya aslinya, kemudian dia itu menemukan punyanya si Sinaiticus dan Vaticanus itu tidak ada. Tapi dia melihat punyanya Ortodok Timur dan Gereja Katolik kok ada. Oleh sebab itu sama dia dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena dia tidak punya aslinya, maka dia tidak bisa menguji ini benar apa salah. Beda dengan Bizantin dan Vulgata. Gereja Katolik Roma maupun Gereja Ortodok Timur, dia punya aslinya. Dan mereka itu yang mengkanonkan Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Apakah di sini Anda mau membela kalau Westcott and Hort itu yang betul, kemudian Bizantin, Gereja Ortodok dan Gereja Katolik itu yang salah? Itu kan tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kata-kata Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ini di dalam Gereja Ortodok Timur maupun Gereja Bizantin, dua-duanya ini ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda belajar tentang buku-buku bapak-bapak gereja, itu mereka tuh ada kutipan-kutipan. Anda bisa cari kok sebetulnya. Cuman saya kan tidak mau masukkan ke situ karena saya mau bicara soal teks kan. Saya tidak mau bicara soal doktrinnya. Ini saja sudah panjang. Saya tidak mau lebih panjang lagi gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Inti yang saya mau beritahukan, Anda itu menggunakan teks yang salah, teks yang tidak kanon. Nah, kalau tidak kanon berarti tidak ineransi karena banyak salahnya. Apakah Anda sebagai orang Kristen masih mau menggunakan Alkitab yang banyak salahnya, yang tidak ineransi? Itu yang sedang saya ungkap. Jadi kita tidak usah melebar, pergi jauh-jauh. Kanon itu apa bedanya kanon sama kanonik? Itu nggak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks ini yang mau kita periksa adalah teks itu kanon atau tidak.
Kita bukan mau berdebat soal hal-hal yang tidak ada guna. Itu cuma bumbu-bumbu bagi saya itu yang tidak terlalu penting gitu loh. Nanti kalau ini sudah beres baru kita bicara itu gitu loh Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari Alkitab, Bizantin dan WHNU. Nah, Anda bisa ambil di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat dalam Lukas 23 ayat 34, yang sebelah sini adalah BYZ. Nah, yang di sini adalah WHNU. Nah, Anda lihat di sini. Kata di dalam WHNU ini Bapak Ibu sekalian, itu memang dia itu dikasih tanda kurung. Sedangkan di dalam BYZ itu tidak ada tanda kurung. Maka kalau Anda lihat di sini, kenapa saya kasih tanda kurung? Ya karena saya mengambil dari teks punyanya WHNU memang dikasih tanda kurung. Yang kedua, di dalam Latin Vulgata, Bapak Ibu sekalian, itu juga ada. Nah, Latin Vulgata ini Anda bisa lihat, Anda beli saja ini. Ya, Latin Vulgata ini sampul bukunya. Karena saya pakai yang elektronik, maka saya install di tempat saya 2,9. Nah, kemudian Anda ini adalah informasi tambahan ya tentang tentang Alkitab ini yang dibuat oleh Jerome tahun 405, yang dimulai tahun 382 ya, kemudian selesai tahun 405 dinamakan Biblia Sacra Vulgata Latina, ya Latin Vulgata. Jadi saya punya data kan lengkap Bapak Ibu sekalian. Lagian zaman sekarang semua orang tuh bisa mengujinya sendiri. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu jemaat nggak tahu apa-apa, tergantung sama pendetanya. Kalau hari ini, Bapak Ibu sekalian, jemaat itu sudah pinter, netizen itu bisa pinter, karena semua informasi ada di dalam HP-nya dia. Jadi saya harap semua gereja, semua pendeta, semua dosen, semua sinode, semua STT, salah-salah, benar ya benar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Daripada nanti Anda tidak dipercaya orang, Anda ditinggalkan sama jemaatmu. Kalau Anda tidak ditinggalkan jemaatmu, Anda sedang menyesatkan orang nanti dengan Alkitab yang salah. Saya tahu, saya bicara begini tuh, berpotensi 99% saya dibenci. Saya percaya, Rasul Paulus pernah mengatakan itu. Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku akan menjadi musuhmu? Dan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak yang karena saya memberitakan kebenaran, saya dimusuh sama banyak orang. Karena itu bukan masalah, nggak usah kita bicarakan ya. Mari kita kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda nanti bisa cek sendiri ayat ini. Ini saya screenshot, bukan tulisan saya. Jadi Anda bisa cek sendiri ya. Nah, sekarang kita mau ngecek yang Sinaiticus. Tadi kita sudah ngecek punyanya Bizantin sama BHNU. Kemudian kita sekarang sudah ngecek punyanya Vulgata. Sekarang kita yang punya Sinaiticus. Nah, ini alamatnya. Silakan Anda cari sendiri, Anda ketik nanti ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah saya screenshot dan ini saya kasih tanda kotak. Nah, supaya Anda tahu Bapak Ibu sekalian isinya ini apa, ini sudah saya perbesar. Nah, ini dihilangkan. Supaya Anda tahu, maka saya akan membawa Anda ke situ. Ini sudah Bapak Ibu sekalian Anda lihat Lukas chapter 23 verse 34. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang 34 ini kalau saya klik, saya kasih kursor saya ini keluar kata deleted. Sudah di-delete. Yang menulis ini adalah officialnya dari Sinaiticus sendiri. Di dalam kodeks Sinaiticus itu diakui ini deleted, di-delete, dibuang. Kenapa? Karena yang membuat Sinaiticus itu adalah bidat adopsionis, Bapak Ibu sekalian. Bidat adopsionis itu adalah bidat Kristen Yahudi. Mereka itu mau ikut Kristen tapi tidak mau mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Maka ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu dibuang sama dia diganti. Nah, kemarin di dalam episode yang pertama saya kan sudah membahas itu Bapak sekalian. Di mana Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri itu diubah menjadi dibangkitkan. Kemudian Yesus itu tahu hari kiamat. Dibikin menjadi tidak tahu, ditambahin. Dan masih banyak nanti akan saya bongkar satu persatu. Saya kan berdasarkan data, Bapak Ibu sekalian. Sementara orang-orang yang mencaci maki saya, itu tidak mengajarkan firman Tuhan.
Makanya saya tidak mau membahas yang lain kecuali membahas tentang teks-teks. Saya ingin Biblikos menjadi tempat belajarnya semua orang. Semua orang boleh belajar, tidak hanya Kristen. Bukan Kristen pun boleh belajar. Dan di sini Anda akan mendapatkan pengetahuan yang benar. Saya tidak mau Biblikos digunakan untuk tempat mencaci maki orang, untuk menghina orang, untuk memfitnah orang, membidat-bidatkan orang. Di sini tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Anda semua yang ingin belajar bersama dengan kami, ya. Oke? Nah, Anda lihat sendiri di sini, kalau saya masukkan kursor saya di sini akan keluar kata deleted. Sudah tidak ada. Kita kembali lagi. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mungkin agak banyak, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sudah kasih nomornya di sini. Jadi Anda bisa lihat nanti. Yang pertama, menghilangkan Lukas 23 ayat 34 merupakan serangan brutal terhadap inti tujuan Yesus disalibkan. Perhatikan Bapak sekalian, Yesus naik ke atas kayu salib adalah untuk memproklamasikan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Tetapi mengapa perkataan yang penting itu telah dihilangkan oleh LAI setelah 69 tahun ada di dalam TL dan TB1? Yang kedua, menghilangkan Lukas 23:34 merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena dengan menghilangkan pernyataan Yesus di atas kayu salib tentang pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia, itu dapat mengarah kepada ajaran bidat. Misalnya, Yesus tidak berkuasa mengampuni dosa, atau kalaupun berkuasa, Yesus hanya menyelamatkan sebagian orang. Ini bisa multitafsir, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ayat ini dihilangkan. Yang ketiga, menghilangkan Lukas 23 ayat 34 berarti menjadikan penyaliban Yesus tidak bermakna bagi keselamatan manusia. Karena tanpa ucapan pengampunan dosa di atas kayu salib, berarti Yesus menjadi sama dengan orang-orang yang mati di kayu salib lainnya. Yaitu mati karena terkutuk sebagai pendosa. Ini jelas menyesatkan dan menghancurkan doktrin keselamatan yang sesungguhnya. Betul enggak? Kalau Yesus di atas kayu salib cuma mati begitu saja, apa bedanya Yesus dengan orang-orang yang disalibkan dan mati seperti itu? Itulah perbedaannya antara Yesus yang mati di kayu salib dengan orang-orang lain yang mati di kayu salib. Orang lain mati karena dosanya. Yesus mati karena dia menanggung dosa-dosa kita. Tapi yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian, salib itu adalah podium di mana Yesus memproklamasikan kemenangannya. Dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Dia mempertemukan antara kasih dengan keadilan. Kemudian keluar satu sabda, yaitu sabda pengampunan dosa. Bapa, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ini yang membedakan antara salib Yesus dengan salib yang lain. Kenapa ini dibuang, Bapak Ibu sekalian? Yang keempat, pernyataan Yesus di atas kayu salib adalah meneguhkan doktrin fundamental tentang pengampunan yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain. Bapak Ibu tahu kan, di kepercayaan lain, setiap manusia itu harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keselamatannya. Dia harus menebus sendiri dosa-dosanya. Tetapi di dalam kekristenan, Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin dengan kemampuannya sendiri untuk membebaskan dirinya dari dosa dan dari kematian. Oleh sebab itu, karena dia tahu kita tidak sanggup melakukannya, dia datang, dia yang melakukannya. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni, supaya kita bisa mendapat hidup yang kekal. Nah, dengan demikian, menghilangkan pengampunan Yesus di atas kayu salib, itu berarti menyangkali atau menghancurkan misi Kristus di atas kayu salib. Ini juga tentang penghapusan dosa manusia di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, menghilangkan ayat ini tuh bukan cuma menyangkali misi Kristus naik ke atas kayu salib, tapi juga menyangkali penghapusan dosa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Ini masalah besar Bapak Ibu sekalian.
Kalau orang menganggap ini biasa-biasa saja, saya ragu orang itu orang Kristen, Bapak sekalian. Tidak mungkin orang yang penuh roh, dia itu tidak bisa merasakan betapa krusialnya masalah ini. Yang kelima, menghapus Lukas 23 ayat 34 adalah tindakan eksplisit dari mereka yang ingin membelokkan berita Injil. Pengampunan dosa adalah klimaks dari pelayanan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus datang ke dunia, dia mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dia itu mengajarkan tentang dosa. Dia mengajarkan tentang pengampunan. Nah, klimaksnya itu di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengampuni semua dosa manusia. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Untuk semua manusia, untuk semua suku, semua bangsa, untuk semua generasi. Bahkan untuk orang-orang yang sedang menyalibkan dia. Yang keenam, penghapusan Lukas 23 ayat 34 telah merobek inti dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang mati di atas kayu salib itu bukan cuma Yesus. Sepanjang sejarah penaklukan Roma, itu berapa banyak orang yang sudah disalibkan. Semua penyaliban itu hanya menghasilkan penyiksaan dan rasa sakit dan kematian. Nah, kalau Yesus di atas kayu salib itu tidak mengampuni dosa manusia, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya Yesus dengan yang lain? Apa bedanya dia dengan penjahat-penjahat yang lain yang mati di atas kayu salib? Kalau kita menghapus Lukas 23 ayat 34, berarti kita ini sudah menyangkali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita menyangkali bahwa salib adalah simbol dari penghapusan dosa. Kita juga menyangkali bahwa salib itu adalah kasih. Sehingga membuat Yesus itu mati sia-sia. Seperti manusia yang lain. Salib itu jadi tidak ada harganya, Bapak sekalian. Salib itu hanya tempat untuk menggantung orang yang berdosa, orang yang bersalah. Tidak ada makna lagi. Oleh sebab itu, LAI tidak boleh membuang ini, Bapak sekalian. Ini masalah besar menurut saya, yang harus diwaspadai oleh semua STT, semua orang Kristen, semua sinode. Anda jangan diam saja. Anda biarkan satu, nanti yang lain berubah semuanya. Anda yang menamakan dirimu itu hamba Tuhan, Anda bertanggung jawab terhadap hal ini, Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf, terpaksa mengatakan dengan keras hal ini. Karena selama ini semuanya diam. Saya sudah berikan episode 1, 2, 3, 4, 5, ini yang mau ke 6. Semuanya masih diam semuanya. Kenapa semuanya bisu, saya bilang. Bukankah Anda semua juga sekolah, Bapak sekalian? Bukankah Tuhan memberi hikmat kepada Anda? Kenapa Anda tidak mengujinya juga seperti yang saya lakukan? Kalau memang itu salah, salahkan. Kalau itu benar, benarkan. Yang ketujuh, siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali para bidat? Perhatikan Bapak sekalian. Hanya para bidat yang berani mengutak-atik firman Tuhan. Saya tidak pernah mengutak-atik firman Tuhan. Saya hanya mengambil dari teks yang kanon yang saya dapat dari gereja Ortodok Timur. Saya juga memakai Latin Vulgata sebagai perbandingan. Saya tidak mengubah satupun teks, satupun ayat. Justru Westcott and Court itu yang mengutak-atik. National Allen itu mengutak-atik. UBS mengutak-atik. Termasuk LAI mengutak-atik, Bapak sekalian. Kenapa? Ayat-ayat yang sudah jelas-jelas saya buktikan itu sudah diutak-atik, dirubah. Anda diam saja. Justru banyak orang itu ya yang dipakai oleh setan itu ya untuk menyerang saya secara pribadi, Bapak sekalian. Anda perhatikan, ada orang-orang tuh yang terus menyerang saya, ya. Bukan esensi yang saya ngomong itu yang dipersoalkan, justru mempersoalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Tujuannya apa? Menjatuhkan reputasi saya. Itu adalah pekerjaan para bidat, Bapak sekalian. Menghapus Lukas 23:34 berarti menolak bahwa Yesus telah menghapus dosa dunia. Serta menolak ajaran anugerah kasih karunia di atas kayu salib. Justru sebaliknya, malah mempromosikan ajaran bidat bahwa Yesus tidak berkuasa mengampuni dosa dunia. Perhatikan, kalau Anda setuju, Lukas 23:34 itu dibuang. Anda bagian dari para bidat.
Anda sedang mempromosikan bahwa Yesus itu tidak berkuasa untuk mengampuni dosa. Kenapa LAI yang 69 tahun mencantumkan sekarang membuang itu? Yang kedelapan, penghapusan inti penyaliban dalam Lukas 23:34 bukan hanya serangan terhadap teks, tetapi serangan terhadap setiap jiwa yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengampunan dari salib Yesus. Saya kasih tahu Bapak sekalian ya. Saya ini bukan cuma sekedar bicara soal teks. Ada orang yang bilang begini, oh teks itu tidak penting. Teks itu bukan satu-satunya untuk mencari kebenaran. Oh, saya setuju kalau bukan satu-satunya. Tapi kalau bilang tidak penting, itu salah Bapak Ibu sekalian. Kalau teks yang benar saja Anda ragukan, harusnya Anda meragukan teks yang tidak benar. Kalau yang kanon masih Anda ragukan, harusnya Anda meragukan yang tidak kanon. Kenapa? Ketika saya mengatakan bahwa Bizantin adalah teks kanon yang digunakan oleh Gereja Timur, gereja pewaris dari gereja yang dibangun oleh para rasul, Anda meragukan. Tapi justru yang dibuat oleh Westcott and Hort, Nessel Aland sudah 28 versi, mau 29. UBS yang sudah versi yang kelima, mau yang keenam. Tapi Anda justru tidak ngecek, Anda malah percaya begitu saja. Sebetulnya Anda itu anak Tuhan atau anak setan, Bapak Ibu sekalian? Kata-kata ini saya tujukan kepada orang-orang yang sengaja untuk membelokkan firman Tuhan. Bukan saya tujukan kepada orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda benar-benar mencari Tuhan, Anda akan peka dengan suara Tuhan. Ini nggak beres, ini nggak benar. Kenapa yang nggak benar malah dibela? Kita lanjutkan. Ya. 9. Jika LAI mempertahankan untuk membuang Lukas 23:34, berarti LAI patut dicurigai telah mendukung ajaran bidat adopsionis dan saksi Yehova. Hal ini dapat dibuktikan dengan menghilangkan Lukas 23:34 untuk mengikuti terjemahan saksi Yehova yang sebelumnya menghilangkan, tetapi justru mengembalikannya, bandingkan SSY 1 dan SSY 2. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit Bapak sekalian ya. Anda lihat di sini. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi saya. LAI melalui TL tahun 1954 dan TB1 1974. Itu ayat ini ada Bapak sekalian. Ya Bapak, ampunilah kiranya mereka itu, karena tiada diketahuinya apa yang diperbuatnya. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ada Bapak Ibu sekalian. 69 tahun orang Kristen di Indonesia menggunakan ayat ini. Sedangkan saksi Yehova itu dari pertama kali dia keluar 1950 itu tidak ada ayat ini dimasukkan dalam kurung. Karena memang dia menggunakan Westcott and Hort. Tapi yang lucu, ini kan kebalikannya. Bapak Ibu lihat ya. LAI awalnya ada, nanti tahun 2023 TB2 ini jadi tidak ada, dibuang. Sedangkan saksi Yehova awalnya tidak ada, malah jadi ada. Ini fenomena apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa LAI yang digunakan oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia, di mana mayoritas orang Kristen di Indonesia ini membidat-bidatkan saksi Yehova? Betul kan? Di Indonesia di sini kan orang-orang Kristen Indonesia kan menganggap saksi Yehova bidat kan? Tapi Alkitabnya sekarang Bapak Ibu sekalian, justru kebalikannya. Kalau dulu saksi Yehova itu tidak mencantumkan Yesus itu mengampuni dosa, di tahun 2013 dia itu tanda kurungnya dibuang. Sementara LAI 69 tahun dah, tiba-tiba dia sekarang dibuang. Jadi tidak ada. Nah, ini langkah maju apa langkah mundur Bapak Ibu sekalian? Jadi TB2 dari LAI yang terbit tahun 2023 itu mengikuti terjemahan saksi Yehova yang sudah ditinggalkan sama saksi Yehova. Ini keanehan apa ini Bapak Ibu sekalian? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sungguh-sungguh orang yang mencari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mencari kebenaran, harusnya ini mengusik hati Anda. Kalau Anda tidak paham Bapak Ibu sekalian, Anda belajar. Oke, saya lanjutkan. Yang ke-10. Perubahan dari Lukas 23:34 dari TB1 ke TB2 justru membuktikan bahwa TB2 tidak layak dipakai. Perhatikan omongan saya Bapak sekalian. Dari TB1 ke TB2 itu ada perubahan-perubahan. Tapi berdasarkan satu ayat ini saja Bapak Ibu sekalian, saya katakan TB2
perlu dipertanyakan. Bahkan tidak layak dipakai. Kenapa? Karena ayat yang paling krusial, satu-satunya pengakuan Yesus ketika di atas kayu salib, dia mengampuni semua dosa manusia, dibuang. Kenapa? Karena dengan membuang ayat itu telah menyangkali bahwa di atas kayu salib Yesus telah mengampuni dosa semua orang. Kita kehilangan ayat di mana Yesus urgensinya ketika dia datang ke dunia ini, dia menderita, disalib, mati. Nah, disitulah salib itu menjadi podium daripada proklamasi ilahi bahwa manusia diampuni dosanya. Itu hilang, Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda nggak apa-apa ini. Ya kalau nggak apa-apa ya sudah, biarin aja Bapak Ibu sekalian. Anda punya sertifikat, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kamu punya sertifikat, itu namanya beda sedikit aja dengan nama Anda. Anda urus itu ke BPN. Karena Anda tahu nanti akan menyulitkan Anda untuk mau jual beli atau mau untuk dihibahkan ke orang. Anda punya paspor, punya KTP, punya SIM, namanya beda aja, Anda urus. Kenapa ayat-ayat yang menyelamatkan Anda sembrono, Anda biarkan begitu saja? Kalau ini dibiarkan, Bapak sekalian, makin lama nanti perubahannya makin banyak dan orang tidak ada yang tahu. Semakin orang tidak peduli, semakin banyak perubahannya nanti. Justru dengan setiap orang Kristen itu peduli, mengkoreksi, maka orang tidak berani untuk mengubah utak-atik Alkitab kita. Yang ke-11, terjemahan LAI TB2 justru berbanding terbalik dengan terjemahan Saksi Yehova. Saksi Yehova semula menghilangkan sabda pengampunan dosa dalam Lukas 23:34. Tetapi justru direvisi menghadirkannya. Dari tidak ada justru menjadi ada. Sebaliknya, LAI yang semula menghadirkan sabda pengampunan dosa dalam TB1 justru malah menghilangkannya pada TB2. Aneh enggak ini Bapak sekalian? Apakah terjemahan LAI dalam TB2 telah terkontaminasi oleh ajaran bidat yang menyangkali keilahian Yesus? Saya tidak tahu apa latar belakang LAI mengubah ini. Apakah disuruh sama sinode-sinode? Apakah ini berdasarkan kesepakatan semua sinode dan semua STT? Apa karena diam-diam diubah sendiri oleh LAI berdasarkan permintaan 1-2 organisasi? Apakah ini diubah secara perorangan oleh orang yang diberi tugas? Nah, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa LAI harus bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak bisa Anda seenaknya mengubah karena ini berhubungan dengan keselamatan orang banyak gitu loh. Oke, terakhir, saya ingin memberikan saran kepada semua gereja, semua anak-anak Tuhan, termasuk STT dan Sinode. Saya minta semua STT, semua Sinode, dan semua orang Kristen harus mempertanyakan kepada LAI, mengapa setelah dipakai 69 tahun, mengapa TB2 kok malah membuang sabda pengampunan dosa dalam Lukas 23:34. Saya minta semua mempertanyakan ini. Kalau Anda tidak mempertanyakan, nanti akan banyak ayat-ayat yang akan dirubah. Orang tidak tahu. Yang kedua, semua STT, semua sinode, dan semua orang Kristen harus meminta pertanggungjawaban kepada LAI atas dihilangkannya sabda pengampunan dosa dalam Lukas 23:34. Karena patut diduga berkaitan dengan ajaran bidat yang menyangkali keilahian Yesus. Saya bilang, ya, yang pertama Anda harus tanya, kenapa itu dibuang? Yang kedua Anda harus minta tanggung jawab daripada LAI. Kenapa? Karena ini krusial Bapak Ibu sekalian. Karena yang suka menghilangkan ayat ini itu pada abad keempat ya. Itu adalah orang-orang bidat-bidat adopsionis. Sekarang terjadi pada LAI. Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan atau tidak kesengajaan. Oleh sebab itu kita harus mempertanyakan dan kita harus minta tanggung jawabnya. Yang ketiga, semua STT, semua sinode, dan semua orang Kristen harus meminta kepada LAI untuk mengembalikan Lukas 23:34 seperti semula, yang menghadirkan sabda pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, selain kita mempertanyakan, selain kita itu
meminta tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab nomor satu harus mengembalikan ayat ini. Kalau dibiarkan, Bapak Ibu sekalian, nanti generasi ke depan nanti semua itu akan membaca ayat yang salah. Kita nanti yang sekarang ada mungkin mati, tapi generasi kita dia tidak tahu sejarahnya, Bapak Ibu sekalian. Ini masalah besar yang harus kita atasi bersama. Jangan ribut soal kanon itu apa bedanya kanon sama kanonik. Ini yang di depan mata kita ini ada masalah gitu loh. Betul kan? Ini masalah besar yang baru saya ungkap satu persatu. Masih banyak yang lain yang berkaitan dengan ini, di mana itu berkaitan dengan doktrin-doktrin besar. Tunggu gilirannya, Bapak sekalian ya. Yang keempat, semua STT, semua sinode, dan semua orang Kristen harus mendesak LAI agar menarik kembali TB2 dari peredaran dan menghentikan pemasaran dan distribusinya. Saya sebetulnya tidak ingin mengatakan hal ini, Bapak sekalian. Tetapi setelah saya menemukan beberapa ayat yang sangat krusial, ini harus diselesaikan. Ini kesalahannya bukan cuma satu. Nanti dalam episode selanjutnya, saya akan ungkap lagi ayat yang lain, di mana itu sangat krusial bagi doktrin-doktrin Kristen. Oleh sebab itu, kalau LAI memang melayani Tuhan, saya berharap LAI bisa bertanggung jawab. Berikan pertanggungjawaban kepada masyarakat ramai. Tapi saya berharap LAI bisa menyelesaikan dengan cara yang bijaksana, ya. Ini masalah besar terjadi. TB1 itu diperbarui oleh TB2. Memang ada TB1 itu yang salah, akhirnya dirubah dengan TB2. Tapi itu bukan semuanya. Sebagian-sebagian kecil. Tapi ada lagi nanti yang TB1 dikoreksi di TB2, TB2-nya itu malah lebih parah kesalahannya. Sekarang orang Kristen di Indonesia itu mau pakai kitab yang mana? TB1 banyak salahnya, tidak kanon. TB2 juga banyak salahnya. Jadi menurut saya serahkan kepada semua teman-teman yang cinta Tuhan. Cuman kalau ini terus beredar, terus dipasarkan, maka yang terjadi nanti, orang Kristen akan memegang Alkitab yang tidak kanon, yang bunyinya sudah diubah-ubah. Terakhir, sebagai tantangan, apakah semua STT, apakah semua sinode, apakah semua orang Kristen, apakah Anda semua akan mendiamkan hal ini? Ini baru satu ayat yang saya ungkap, yang berkaitan dengan doktrin keselamatan. Dan masih banyak lagi yang akan saya ungkapkan. Bagi Anda yang cinta kebenaran, mari bergabung bersama kami. Alkitab yang tidak kanon berpotensi menyesatkan iman Anda. Camkan baik-baik Bapak sekalian. Alkitab yang tidak kanon itu berpotensi menyesatkan iman Anda. Dan kalau Anda ingin mendukung secara moral, terutama bagi Anda yang ingin nanti mendapatkan Alkitab dari Biblikos, silakan Anda isi dulu masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Silakan Anda klik nanti di kolom deskripsi supaya kami nanti bisa mereminder Anda ya. Kami bisa memberikan notifikasi ketika kami itu mau cetak supaya Anda tuh bisa mendapatkan lebih dulu. Kalau Anda tidak tertarik, abaikan ya. Oke, dari saya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kita sesama anak Tuhan, kita saling melengkapi ya. Mungkin saya salah ngomong atau ada kata-kata yang tidak Anda sukain, yang menyinggung Anda, tolong dimaafkan saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.